Assalamualaikum teman-teman, saya Nadia Sapitri Brusembiring dengan NIM 213304010278. Saya jurusan Ekonomi Akuntansi di Universitas Prima Indonesia. Semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Saya membawakan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan topik 3 yaitu tentang hubungan SIA dan SIM. Penjelasan 3.1 pengertian SIM dan SIA. Menurut Widjajanto tahun 2022, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksanaan, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. SIM merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. SIM tergantung pada besar kecil organisasi dapat terdiri dari sistem informasi sebagai berikut. 1. Sistem informasi akuntansi. 2. Sistem informasi pemasaran. 3. Sistem informasi manajemen persediaan. 4. Sistem informasi personalia. 5. Sistem informasi distribusi. 6. Sistem informasi pembelian. 7. Sistem informasi kekayaan. 8. Sistem informasi analisis kredit. 9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan. 10. Sistem informasi teknik. Semua sistem informasi tersebut dimaksud memberikan informasi kepada semua level manajemen. Pada organisasi yang kecil, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi hampir mewakili semua SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Atau dengan kata lain, SIA adalah SIM dan SIM adalah SIA. Pada organisasi yang besar, SIA merupakan subsistem dari SIM. SIA merupakan subsistem yang terbesar dari SIM. George M. Scott memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses dan adalah transaksi akuntansi, dan untuk organisasi yang kecil 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 5 fungsi utama yaitu A. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. B. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen. C. Manajemen data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. D. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Dan selanjutnya, penjelasan dari 3.2 tujuan SIA dan SIM. 1. Tujuan utama SIM adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan berbagai berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lain perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasikan suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Atau informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen tersebut, perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Kedua, tujuan sistem informasi akuntansi atau SIA, suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Penjelasan 3.3 Fungsi SIA mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem. 1. Sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau laporan keuangan, sistem pelaporan manajemen. Sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkat sering Kauledge menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Selanjutnya 3.4 Hubungan SIM dan SIA. Hubungan SIM dengan SIA. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, SIM tidak bisa terlepas dari SIA. Keduanya saling terkait hubungan di antara kedua antara lain. 1. Dalam SIM, database diperoleh sebagai besar dari SIA, sehingga dalam proses pengolahan dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari SIA dan masalah yang lain. Kedua, apabila perusahaan berkeinginan untuk merencanakan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan SIM dalam pengerjaannya. Semuanya instansi dan bagai dalam perusahaan termasuk SIM pasti mempunyai hubungan dengan SIA, setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Ketiga, SIM merupakan perkembangan SIA. SIM lahir setelah SIA akan diterorganisir dengan baik, bisa dikatakan SIM lahir karena ada SIA. Penjelasan 3.5. Persamaan dan perbedaan SIM dan SIA. Persamaan SIM dan SIA. Persamaan SIM dengan SIA. SIM dan SIA tentu mempunyai persamaan tersebut sebagai berikut. 1. Sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut walaupun kontribusi SIA dalam pemecahan masalah sedikit. Kedua, sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS atau CBIS. Perbedaan SIM dengan SIA. SIM dan SIA mempunyai beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut. 1. SIA berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan sedangkan SIM tidak. SIM hanya merupakan usaha seorganisasi. Kedua, SIA hanya menangani informasi dalam hal akuntansi saja, sedangkan SIM hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. Ketiga, output. SIA masih luas, bisa dijadikan sebesar bahan bagi manajer maupun sumber data bagi sistem lain. Sedangkan SIM hanya menyediakan informasi bagi manajer untuk dicari pemecahannya. Keempat, SIA lebih berorientasi kepada data, sedangkan SIM lebih berorientasi kepada informasi. Selanjutnya, 3.6 menjelaskan tentang rangkuman. SIM sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi SIA dan SIM adalah sama. SIA dan SIM sama-sama mencari masalah dengan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut walaupun kontribusi SIA dalam pemecahan masalah sedikit dan sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Perbedaannya di lingkungan pemakai informasi yang disampaikan dan orientasi. Sedangkan dari segi output, SIA lebih luas dibandingkan dengan SIM yang hanya menyediakan informasi bagi manajer atau pihak internal perusahaan. Begitulah penjelasan dari topik 3 mengenai tentang
tentang hubungan SIA dan SIM. Sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.